Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai air tanah dari mata kuliah agrohidrologi yang diampu oleh dosen Dwi Ratnasari SP MSI. Jadi, perkenalkan, nama saya Adele Kutimang dengan NIM A0321304 dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Jadi, langsung saja kita bahas apa itu air tanah. Jadi, air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Jadi, yuk kita simak gambar berikut ini. Siklus air diawali dari tahap penguapan atau evaporasi, di mana air di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas matahari. Selanjutnya, hasil dari penguapan adalah uap air di atmosfer. Uap air akan mengalami pengembunan atau kondensasi menjadi titik-titik air awan atau embun. Lalu, apabila titik-titik air di awan mulai jenuh, maka akan terjadi hujan selanjutnya. Air turun ke bumi menjadi air lintasan atau air permukaan. Ada juga yang terserap oleh tanah menjadi air tanah. Seperti yang kita ketahui, air hujan yang turun ke bumi menjadi air tanah dan air lintasan. Lalu, apa perbedaan keduanya? Yuk kita simak tabel berikut ini. 1. Air tanah mengalir di bawah permukaan tanah, sedangkan air lintasan atau air permukaan mengalir di atas permukaan tanah. Yang kedua, air tanah lebih bersih dan jernih karena tertarik oleh tanah dan akar tumbuhan, sedangkan air lintasan atau air permukaan lebih kotor karena tercampur berbagai material yang ada di atas permukaan tanah. Dalam terbentuknya air tanah tidak lepas dari siklus air di atmosfer. Air dapat kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau presipitas. Lalu air hujan akan terserap oleh tanah. Keberadaan tumbuhan sangat penting untuk membantu menyerap tanah, dan akar dari tumbuhan akan menahan air hujan dalam tanah sehingga air hujan akan menjadi air cadangan dalam tanah. Berikut ini adalah penyebab cadangan air di dalam tanah dapat berkurang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penebangan hutan secara liar atau pengundulan hutan. Yang kedua, pembakaran hutan untuk pertanian dan perumahan penduduk. Yang ketiga, semakin banyaknya daerah yang tertutup aspal atau beton karena sangat pentingnya air untuk kehidupan makhluk hidup, maka kita sebagai manusia diwajibkan untuk menjaga dan melestarikannya. Berikut ini adalah beberapa usaha untuk melestarikan air tanah, antara lain yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau cara menanam pohon kembali agar pohon dapat membantu penyerapan air hujan menjadi air tanah. Yang kedua yaitu menebang pohon secara tebang pilih, yaitu memilih pohon yang sudah tua dan siap potong. Yang ketiga yaitu menghemat dalam penggunaan air, yaitu dengan menggunakan air sesuai kebutuhan, contohnya dalam kegiatan mandi, mencuci, dan irigasi. Yang keempat yaitu membuat daerah resapan air atau biopori di berbagai tempat. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya berkurangnya cadangan air tanah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadi musim kemarau yang panjang. Yang kedua, borosnya dalam penggunaan air. Yang ketiga, sedikitnya daerah untuk resapan air. Yang keempat yaitu sedikitnya jumlah tumbuhan dan pohon yang membantu peresapan air hujan menjadi air tanah. Karena dengan berkurangnya cadangan air dalam tanah, maka akan berdampak negatif pada makhluk hidup sekitarnya, yaitu antara lain yang pertama yaitu krisis air bersih atau sulitnya mendapatkan air bersih. Yang kedua, air permukaan menjadi surut. Yang ketiga, kebakaran hutan akan menjadi-jadi. Yang keempat yaitu hewan-hewan akan banyak yang mati karena kehausan. Yang kelima, banyak petani yang gagal panen karena kekurangannya air. Demikianlah materi proses terbentuknya air tanah kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.